saya Titi Arnenti dari KM 102. Di sini saya akan presentasikan tentang pengantar komunikasi digital. Pengertian komunikasi. Jelaskan pengertian komunikasi dan berikan contohnya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Contohnya, jika kita memberitahu tentang informasi ke orang lain, itu sudah termasuk komunikasi. Pesan komunikasi dapat dikategorikan dalam pesan verbal dan nonverbal. Jelaskan pesan nonverbal. Apa fungsi dari pesan nonverbal dalam komunikasi, dan bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online yang kita lakukan, dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan simbol atau gerakan. Fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi salah satunya adalah mengulang kembali gagasan yang sudah kita jelaskan secara verbal. Contohnya, setelah mengatakan penolakan, saya menggelengkan kepala. Contoh, kamu mau tidak? Saya jawab, tidak mau, terus geleng-geleng gitu. Komunikasi nonverbal ini tetap penting banget di kuliah online, meski memang terbatas dibandingkan tatap muka langsung. Pengaruhnya, bayangin kalau dosen mengajar dengan wajah datar, suara monoton, terus cuma bacain slide, pasti boring kan? Nah, ekspresi wajah dan gestur dosen itu bikin materi jadi lebih hidup dan mudah dipahami. Kita juga sebagai mahasiswa bisa nangkep dosen lagi serius, bercanda, atau menekankan hal penting dari cara mimik wajah dan gerak-geriknya. Pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ yaitu dari segi dosen, tatap kamera bukan layar, senyum, pakai intonasi yang bervariasi biar gak kayak robot, sesekali gestur tangan buat jelasin, pastikan pencahayaan bagus biar wajahnya kelihatan jelas. Kalau dari segi mahasiswa, nyalain kamera kalau bisa, sekali ngangguk atau kasih reaksi, dan usahain kelihatan fokus, jangan sambil tiduran atau makan berat. Intinya, meski lewat layar, kita tetap bisa dan perlu hadir secara nonverbal supaya pembelajaran lebih efektif dan ada koneksi antara dosen dan mahasiswa. Berdasarkan apa yang sudah Anda pelajari, menurut Anda, apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Kapan dan mengapa kita memerlukannya? Serta apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Menurut saya, komunikasi yang baik dan efektif adalah apabila pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dengan benar, sehingga kita mendapat respon yang sesuai seperti yang kita harapkan. Kapan? Hampir setiap hari, karena hidup kita penuh dengan interaksi sama keluarga, dosen, bahkan chat sama teman. Mengapa kita memerlukannya? Salah satunya untuk menghindari kesalahpahaman, karena beberapa kali itu kita berantem atau salah paham gara-gara komunikasi yang buruk. Di grup tugas misalnya, instruksi gak jelas bisa bikin hasil kerjaan ngaco. Dan tantangannya adalah sejauh ini sih tantangan yang paling berat adalah perbedaan pendapat dan pola pikir atau cara bahasa yang berbeda. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.